Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat bersyukur di hari ini, di pagi hari ini Allah membangkitkan kita kembali, membangunkan kita kembali, menghidupkan kita kembali, masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Kita bersyukur di pagi hari ini Allah memberikan kita kelonggaran, kemudahan untuk bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kita juga bersyukur setelah subuh ini Allah masih memberikan kita kelonggaran, memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis yang penuh barokah, yaitu majelis ilmu. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini, ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari, ini juga ilmu yang barokah bagi kehidupan kita, ilmu yang memberikan manfaat bagi kita, ilmu yang menyelamatkan kita dan juga bermanfaat bagi yang lainnya. Salawat beriring salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah dalam mengikuti sunnahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan dari beliau di yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap hari kita melakukan ibadah, terutama ibadah sholat. Ada lagi ibadah puasa, baca Al-Quran, zikir, dan kemarin barusan saja kita melakukan ibadah kurban. Nah, di dalam melaksanakan ibadah itu, orientasi kita itu kadang berbeda-beda. Ada orang yang orientasi ibadahnya lebih kepada orientasi menggugurkan kewajiban. Ya, ada yang orientasinya lebih menitik beratkan, menekankan kepada menggugurkan kewajiban. Ini yang tipe orang seperti ini gampang dilihat. Ya, gimana kita melihatnya? Orang yang punya tipe seperti ini jarang-jarang melakukan ibadah sunnah. Ya, jarang-jarang melakukan ibadah sunnah. Karena apa? Sunnah bukan sebuah kewajiban. Itu kalau ke masjid, sholat berjamaah, itu biasanya cuma sholat 5 waktunya saja gitu. Biasanya qobliyah, ba'diyahnya tidak dilaksanakan. Tapi kita juga jangan suuzon, karena yang lebih afdol itu adalah melaksanakan sholat qobliyah, ba'diyah itu di rumah. Ya.
Jadi jangan seuzon juga gitu. Artinya kalau ada orang yang tidak sholat ba'diyah, qobliyah di masjid, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena memang tidak melaksanakan sholat sunnah itu. Nah, ini tipe yang kita katakan tadi, ini adalah orang-orang yang hanya menggugurkan kewajiban. Kalau puasa itu hanya puasa Ramadan saja. Senin Kemis jarang dilakukan, apalagi Daud. Ini tipe yang pertama begitu. Nah, tipe yang kedua, ada orang yang beribadah itu lebih menitik beratkan untuk mencari pahala dan ridhonya Allah. Mencari pahala dan ridhonya Allah. Nah, orang yang punya tipe seperti ini, ya, ini termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, karena dia mencari ridhonya Allah, apalagi dia dalam keadaan bermasalah. Orang yang punya masalah dengan kesehatan, orang punya masalah dengan ekonominya, ini biasanya rajin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Ketika bermasalah dengan ekonomi, sholat duhanya rajin banget itu. Ya, kenapa? Orientasinya adalah mencari ridhonya Allah. Ya, mencari ridhonya Allah. Dia mencari pahala reward yang Allah berikan kepadanya, baik itu pahala duniawi maupun pahala ukhrawi. Ini lebih bagus kayaknya dibandingkan yang kedua, dibandingkan yang pertama maksud saya. Kemudian ada tipe yang kedua, ini sebetulnya tipe yang Allah inginkan, yaitu orang melaksanakan ibadah itu tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tidak hanya sebatas mencari pahala dunia dan pahala akhirat, tetapi dari ibadah itu dia ingin memperbaiki perilakunya. Ya, dia beribadah itu ingin memperbaiki perilakunya, dan ini yang Allah inginkan gitu. Ini yang Allah inginkan. Allah ingin kita melalui ibadah yang kita lakukan itu ada perubahan perilaku, ada pelajaran yang kita ambil pada setiap ibadah yang kita lakukan. Allah mewajibkan kita sholat, itu bukan karena Allah ingin menghukum kita, membebani kita, itu enggak. Karena Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin hidup kita itu mudah, dan Allah enggak ingin mempersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mau membebani kita ini di luar kemampuan kita, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal yang lainnya. Sehingga dalam hal ibadah itu kalau ada kesulitan, Allah berikan keringanan, Allah berikan rukhsah. Ya, ketika kita mengalami kesulitan dalam melakukan ibadah, Allah berikan rukhsah, Allah berikan keringanan. Ketika kita sulit untuk sholat dalam posisi berdiri, maka Allah berikan keringanan, silahkan duduk. Ketika duduk juga mengalami kesulitan, silahkan berbaring, bukan tiduran, ya. Kalau tidur itu nggak bisa sholat nanti. Ya, dalam posisi berbaring. Puasa juga begitu. Kalau tidak mampu berpuasa, ya silahkan tidak puasa, nanti diganti di hari yang lain. Nggak mampu juga, ya silahkan membayar fidyah gitu. Jadi Allah tidak pernah membebani di luar kemampuan kita. Jadi ibadah yang Allah perintahkan pada kita bukan untuk membebani kita, tapi ada pelajaran yang ingin Allah berikan kepada kita. Salat yang Allah wajibkan kepada kita, itu Allah ingin melalui ibadah salat itu perilaku kita berubah. Perubahan apa yang Allah inginkan? Allah ingin hidup kita semakin tenang, pikiran kita tenang, hidup itu tenang. Maka kata Allah, aqimis sholata lidzikri, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dirikanlah sholat, laksanakan sholat, bangun sholat itu dalam kehidupan kalian. Ya, bangun.
Salat itu dalam kehidupan. Karena dengan salat itu kalian akan ingat kepadaku, kata Allah. Dan ketika kalian ingat kepadaku, hati kalian akan tenang. Jadi kalau ada orang setelah salat kok hatinya nggak tenang, itu berarti yang salah salatnya. Ya, salatnya belum mendapatkan pelajaran dari yang Allah inginkan dalam melaksanakan salat itu. Allah juga menginginkan melalui salat itu kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu membuat orang yang melaksanakan salat itu tercegah dari berbuat keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang salat tapi perbuatan keji dan mungkar juga dilaksanakan, berarti dia tidak mendapatkan pelajaran dari salat itu. Dan memang orientasinya mungkin bukan karena untuk itu. Mungkin orientasinya tadi menggugurkan kewajiban, sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dengan sholat ini saya akan begini. Itu nggak pernah terfikirkan. Ya, yang penting sholat itu selesai sholat selesai sudah, gugur kewajiban. Maka alhamdulillahnya banter banget itu. Alhamdulillah selesai. Itu ciri khas orang menganggap sholat itu sebuah kewajiban. Setelah salam alhamdulillah. Itu indikasi dia menganggap sholat itu sebuah kewajiban, sehingga terbebani banget kehidupannya. Maka orang kalau terbebani dengan sesuatu, setelah beban itu hilang, dia akan mengatakan alhamdulillah. Maka Rasulullah nggak mengajarkan kepada kita setelah sholat membaca alhamdulillah, tapi apa? Astaghfirullahalazim. Kenapa kita beristighfar? Karena kita merasa bahwa yang pertama mungkin kurang khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, kita merasa sholat itu belum membentuk perilaku kita. Nah, maka setiap ibadah kita ambil pelajarannya. Puasa ini juga ada pelajaran. Allah ingin kita itu tidak menghambakan diri kepada hawa nafsu, agar hidup kita ini ya tidak memuaskan hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu itu yang Allah inginkan. Sehingga orang yang rajin berpuasa, dia selamat dari sifat rakus, selamat dari sifat tamak, selamat dari sifat-sifat yang mengikuti keinginan hawa nafsu. Itu yang Allah inginkan. Dan ibadah-ibadah yang lain, termasuklah yang kemarin ibadah kurban yang kita laksanakan. Bapak Ibu dapat apa dari ibadah kurban kemarin? Dapat apa Bapak Ibu? Dapat daging, ya. Dapat daging. Bukan itu yang Allah inginkan sesungguhnya, ya. Tapi yang Allah inginkan dari ibadah korban itu kita mendapatkan pelajaran dari ibadah korban itu, dan pelajaran itu bisa memperbaiki perilaku kita. Kemarin di khutbah hari raya kami menyampaikan sekilas tentang hal itu. Mungkin hari ini kita akan mendalaminya, ya, karena keterbatasan waktu di dalam khutbah hari raya itu, karena jam 7 harus nyembelih kata Pak Rian. Ya, harus menyembelih karena sapinya 8, kambingnya 34. Nah, jadi saya di atas mimbar langsung mengkompres gitu. Ini perlu, ini tidak. Nah, itu. Saya ingin mendalami itu di kesempatan kali ini. Karena penting banget sebetulnya untuk disampaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di dalam pelaksanaan ibadah kurban kemarin, ya, banyak pesan yang Allah berikan kepada kita sebagai oleh-oleh dari ibadah kurban itu. Apa pesan pertama? Pesan pertama, Allah ingin kita itu dalam hidup ini mengorbankan keinginan kita dan mendahulukan keinginan Allah. Ini yang pertama, pesan dari Allah. Ya, hidup kita ini dihadapkan oleh dua pilihan, antara aku dan Allah, kan gitu, antara kita dan Allah. Maka ini menjadi tema saya hari ini sebetulnya di situ, ya, antara
kita dan Allah. Kita dihadapkan dengan dua pilihan, ya, yaitu mengikuti keinginan kita atau mengikuti keinginan Allah. Nah, korban ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan itu, maka kalahkan keinginan kita, dahulukan keinginan Allah. Makanya dalam ibadah korban, sebelum Allah mensyariatkan ibadah korban kepada kita, Allah terlebih dahulu memberikan sebuah gambaran kepada kita, yaitu gambaran sebuah pengorbanan yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah menikah berpuluh-puluh tahun tidak Allah berikan keturunan, sampai Nabi Ibrahim itu berusia tua, istrinya juga, sehingga sudah tidak ada harapan bagi mereka berdua untuk mendapatkan momongan. Lalu kemudian Allah memberikannya. Kita bisa bayangkan betapa senangnya, bahagianya, sayangnya seorang Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail itu. Nabi Ibrahim ingin membesarkannya, ingin mendidiknya agar anaknya betul-betul menjadi anak yang soleh, berbakti kepada Allah dan berbakti kepada agama dan memberikan banyak manfaat dalam hidup ini. Tetapi Allah menginginkan hal yang lain. Allah ingin Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih anaknya. Itu inginnya Allah. Disinilah Nabi Ibrahim dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah keinginannya untuk membesarkan anaknya, menyelamatkan anaknya, ataukah mengikuti keinginan Allah untuk menyembelih anaknya? Ini sebuah pilihan yang sangat berat. Pilihan yang sangat berat. Tapi Allah menunjukkan kepada kita sosok seorang Nabi Ibrahim. Di saat itu dia lebih memilih keinginan Allah dan mengorbankan keinginannya. Ismail putranya Ibrahim juga begitu sama. Siapa sih yang tidak mau hidup? Ya, semua kita pengen hidup. Tapi Allah menginginkan pada Ismail nyawanya untuk diambil oleh Allah. Dengan ikhlas dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah inginkan, apa yang telah Allah perintahkan kepadamu, lakukanlah, insyaallah aku sabar. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita ditakdirkan seperti Ibrahim, diperintahkan menyembelih putra kita, kira-kira dilakukan apa enggak? Dilakukan enggak, Pak? Berat. Atau kita seperti Ismail, orang tua kita mengatakan, nak, ayah bermimpi menyembelihmu, kira-kira apa tanggapan kita? Berat. Tapi Nabi Ibrahim dan Ismail sudah menunjukkan bahwa mereka memilih keinginan Allah dari keinginan mereka. Bahkan dalam perjalanan untuk mengeksekusi itu dihalangi, dihambati oleh syaitan. Syaitan menghalangi, menghambati Nabi Ibrahim dan Ismail agar tidak melakukan yang Allah inginkan itu. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu dan melempar syaitan itu. Syaitan itu pergi. Lalu kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail melanjutkan perjalanannya. Syaitan datang lagi menghambati, menghalangi. Nabi Ibrahim kemudian mengambil batu dan melempar lagi syaitan itu. Setelah itu syaitan pergi, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Datang lagi syaitan, menggoda lagi. 3 kali digoda oleh syaitan. Maka peristiwa ini kemudian diabadikan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah haji, ya, di tanggal 10, 11, 12 dan 13 itu melontar jumrah. Ada 3 di situ, ya, Jumratul Ula, Jumratul Wusta dan Aqobah.
Di tanggal 10 hanya Aqabahnya, 11, 12, 13 bagian nafar sani itu 3 jumrah itu. Kenapa 3? Karena disitulah ya Ibrahim itu digoda oleh syaitan sebanyak 3 kali. Jadi melempar jumrah itu ada simbol bahwa dalam melaksanakan keinginan Allah, di situ syaitan itu akan selalu mengganggu kita. Maka panjenengan juga muhadir melaksanakan sholat subuh pagi ini, syaitan itu berusaha menghalangi panjenengan, ya, selalu menghalangi. Tapi alhamdulillah tanpa dilempar pun panjenengan selamat sampai di sini. Tapi yakinlah syaitan pasti akan menghambat. Setiap ibadah yang kita lakukan, syaitan pasti berusaha untuk menghalangi dan menggagalkan itu. Nah, Allah sebelum mensyariatkan ibadah kurban itu kepada umat Muhammad, maka Allah tuh memberikan sebuah prolog, memberikan sebuah gambaran awal. Begini loh, ya, seorang hamba Allah rela mengorbankan keinginannya demi memenuhi keinginan Allah. Sekarang bandingkan pengorbanannya Ibrahim, Ismail dengan pengorbanan yang kuminta kepada kalian, kata Allah. Hanya seekor kambing, hanya seekor kambing. Bayangkan menyembelih kambing dengan menyembelih anak, lebih berat mana Bapak Ibu? Jadi Allah menggambarkan kepada kita sebuah pengorbanan yang besar. Agar apa? Agar ketika syariat itu Allah berikan kepada kita, kita terasa itu sangat ringan. Jadi ketika kita membayangkan Allah memerintahkan mengorbankan anak kita, tapi kita hanya diperintahkan mengorbankan seekor kambing, itu satu yang sangat-sangat ringan ketika dibandingkan dengan mengorbankan seorang anak. Jadi Allah sudah memberikan sebuah gambaran yang besar, melebihi apa yang akan kita alami. Agar apa? Agar yang kita alami itu kita terasa ringan, terasa mudah. Dan ini tidak hanya Allah lakukan di dalam syariat kurban. Salat itu juga begitu Bapak Ibu. Kita tahu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah mewajibkan salat kepada umat Muhammad itu awalnya berapa? 50 kali dalam sehari semalam. Tapi akhirnya berapa? Hanya 5. Apakah Allah tidak tahu? Apa Allah tidak tahu bahwa kemampuan kita itu ya 5 kali ini? Apa Nabi Musa lebih tahu dari Allah? Ini kan ceritanya Nabi Musa kan ini, ya, meminta pada Nabi kita untuk minta diskon kepada Allah. Umatmu nggak akan mampu melaksanakan 50 itu, minta diskon, dikasih diskon. Turun, tanya lagi, dapat diskon berapa? Sekian, minta lagi. Akhirnya apa? Berkali-kali, akhirnya turun menjadi 5. Apa Allah tidak tahu kemampuan umat Muhammad? Allah Maha tahu. Tapi kenapa ini dilakukan? Kenapa Allah membuat skenario seperti ini? Untuk menggambarkan pada kita bahwa, ya, sesungguhnya kita itu wajib melaksanakan sholat itu dah 50 waktu dalam sehari semalam. Maka ketika kita membayangkan yang 50 itu, terus yang kita laksanakan cuma 5, maka yang 5 itu menjadi ringan rasanya. Karena kita membayangkan yang besar. Kita membayangkan sesuatu yang berat 50, tiba-tiba hanya 5, dan 5 itu menjadi ringan. Kalau panjenengan punya hutang 1 juta, lalu yang mempiutangi mengatakan, udah Pak, gak usah dibayar 1 juta, 100.000 saja, berat nggak 100.000? Setelah membayangkan 1 juta, hanya diminta membayar 100.000, berat nggak 100.000? Berat kan? Berat apa enggak? Enggak, karena membayangkan 1 juta. Sekarang saya balik, hutang panjenengan 50.000, lalu kemudian diminta membayar 100.000, berat nggak 100.000? Hutang panjenengan 50.000, tiba-tiba diminta dikasih bunga menjadi 100.000, berat nggak 100.000? Berat, karena yang dibayangkan kecil tadi 50.000. Lah hutang saya cuma 50.000, kenapa 100.000? 100.000 menjadi hal yang berat.
Tapi coba kalau hutangnya itu 1 juta, kemudian hanya dibayar 100.000, 100.000 menjadi ringan. Itu caranya Allah mensyariatkan sesuatu pada kita. Allah mendahulukan sesuatu yang besar, yang berat, agar yang kita rasakan itu ringan. Ibadah puasa, Allah tidak tiba-tiba mengatakan kewajiban pada kamu berpuasa pada umat Muhammad, enggak, tapi Allah kaitkan dengan umat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana puasa itu sudah kuwajibkan pada orang-orang sebelummu. Apa pentingnya Allah mengatakan puasa itu sudah kuwajibkan pada orang-orang sebelummu? Apa pentingnya Allah menyampaikan itu? Allah menyampaikan itu agar kita tidak protes. Loh, kok cuman kami yang puasa? Tapi ketika Allah katakan umat sebelummu juga sudah kuperintahkan, setelah kita mendengar itu, oh yang dulu juga sudah diperintahkan, kita merasa ringan. Karena tidak hanya kita yang Allah bebani, ternyata yang sebelum kita juga seperti itu. Sama dengan putra putri kita. Ketika kita katakan, nak, kamu bantu ibu ya cuci piring, kata ibu. Dulu mbakmu sebelum dia di pondok misalnya begitu, itu juga dulu begitu membantu ibu. Nah setelah anak itu, oh dulu mbakku begitu, dia akan ringan melakukannya. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah diperintahkan, tiba-tiba hanya kepadanya diperintahkan, ini anak ini protes. Loh kok cuman aku, kenapa mbakku dulu nggak begini? Dia akan protes gitu. Tapi ketika dikaitkan, ini mbakmu, masmu itu juga dulu seperti itu, nggak protes. Ya. Saya dulu waktu kecil itu disuruh mengembala sapi sama orang tua saya. Mengembala sapi, saya nggak protes. Kenapa? Karena abang saya sebelum saya itu juga begitu. Sebelum abang saya itu merantau, dialah yang ngurusin sapi itu. Setelah dia sudah pergi meninggalkan kampung, saya yang ngurusin. Saya nggak protes. Kenapa? Karena sebelumnya abang saya sudah diperintahkan begitu. Coba kalau yang sebelumnya tidak diperintahkan, tiba-tiba kita diperintahkan, kita akan protes. Kenapa hanya saya? Kenapa abang saya tidak? Gitu. Nah, ketika Allah memerintahkan pada umat Muhammad untuk berpuasa, Allah kaitkan sebagaimana puasa ini dulu sudah kuwajibkan kepada umat-umat sebelummu, sehingga kita merasa puasa itu ringan. Bersolawat juga begitu Bapak Ibu. Allah tuh nggak tiba-tiba memerintahkan ya ayyuhallazina amanu shallu 'alan nabi, enggak. Tapi Allah ya melakukan prolog, ada sebuah peristiwa sebelumnya, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kemudian dipanggil ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah katakan sesungguhnya Allah, malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Baru kita dikatakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Jadi Allah enggak tiba-tiba mengatakan bersolawatlah pada Nabi, enggak. Tapi Allah awali dengan sesungguhnya Allah, malaikat. Ini kan sosok yang agung, sosok yang besar, sosok yang mulia. Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Malaikat itu mulia. Allah dan malaikat tidak punya kepentingan terhadap Nabi Muhammad. Allah dan malaikat tidak punya kepentingan sama sekali. Allah maha besar, tetapi Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Maka Allah itu membuat kita berpikir, Allah saja yang maha besar, maha kuasa, itu saja bersolawat kepada Nabi.
Malaikat saja yang mulia, yang tidak punya kepentingan terhadap Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi. Lah bagaimana kita umatnya, yang kita berharap syafaat darinya? Kalau Allah saja bersolawat, kenapa kita tidak? Lah, Allah ingin kita berpikir seperti itu, biar kita tidak merasa berat untuk bersolawat kepada Nabi. Allah awali dengan siapa? Allah saja, aku saja kata Allah bersolawat. Malaikat saja bersolawat loh, kok kalian umatnya nggak bersolawat? Ini caranya Allah memberikan sebuah syariat. Allah awali dengan sesuatu yang besar, sehingga apa yang kita alami itu terasa ringan. Termasuklah ibadah korban itu, ya, diawali dengan peristiwa Nabi Ibrahim itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita, enggak. Tapi yang Allah inginkan adalah korbankan seekor kambing di hari lebaran atau sepertujuh sapi. Dan Allah tidak meminta kita mengorbankan anak kita, tapi yang Allah ingin, korbankanlah waktu kita untuk Allah, korbankanlah harta kita untuk Allah, korbankanlah tenaga kita untuk Allah. Hanya itu yang Allah inginkan. Ketika tadi sepertiga akhir malam, ya, sepertiga akhir malam, Allah ingin kita mengorbankan waktu tidur kita. Bangunlah, kata Allah, menghadaplah kepadaku di sepertiga akhir malam. Di situ ada keinginan kita untuk tidur, ada keinginan Allah agar kita bangun. Mana yang kita pilih? Keinginan kita ataukah keinginan Allah? Banyak orang-orang awalnya ingin mengikuti keinginan Allah, di setel itu alarmnya Bapak Ibu. Dia berniat, saya akan memenuhi keinginan Allah di sepertiga akhir malam. Setelah alarmnya berbunyi, dia pun bangun, dimatikannya alarm itu, kemudian tidur lagi. Dia lebih memilih keinginannya dari keinginan Allah, meskipun sebelumnya sudah niat ingin mengikuti keinginan Allah. Ini subuh, ini juga begitu. Yang tidak terbangun di sepertiga akhir malam, hanya terbangun waktu azan terdengar bangun. Ini juga begitu, ada pilihan, bangun nggak, bangun nggak. Maka ada yang memilih bangun, ada yang memilih narik selimutnya. Kita dihadapkan dengan dua pilihan itu. Yang sudah bangun pun juga dihadapkan dengan dua pilihan. Keinginan manusia untuk sholat di rumah, keinginan Allah sholatnya di masjid. Maka ada orang yang memilih untuk sholat di rumah, dia mengikuti keinginannya, tidak mengikuti keinginan Allah. Dan panjenengan hari ini adalah orang yang mengikuti keinginan Allah. Setelah sholat ini juga ada dua pilihan. Setelah sholat subuh, pilihan kita pasti pengen pulang, pengen olahraga, pengen melanjutkan tidurnya dan seterusnya. Tapi inginnya Allah tetap di masjid, ada kajian, di masjid. Maka ada di antara jamaah itu yang pulang, ada yang tidak. Ada orang yang memenuhi keinginannya, ada yang memenuhi keinginan Allah. Dan hari ini panjenengan ada termasuk orang yang memenuhi keinginan Allah. Selalu kita dihadapkan dengan dua pilihan itu. Ketika bekerja, azan dikumandangkan, inginnya manusia apa? Lanjut pekerjaannya, nanggung belum selesai, ya, apalagi pekerjaan yang ada duitnya di situ. Kalau berhenti, duitnya juga berhenti. Seperti apa? Jualan, ya, jualan. Azan dikumandangkan, ditutup nggak tuh tokonya? Kalau ditutup, duitnya terhenti. Sehingga akan ada orang memilih untuk mendahulukan keinginannya, tetap berjualan meskipun sudah dipanggil oleh Allah. Tapi ada orang yang meninggalkan transaksinya, dia penuhi keinginan Allah. Hidup ini selalu dihadapkan dengan dua pilihan, ya. Termasuk juga misalnya berpuasa. Allah itu ingin apa? Hari Senin, hari Kamis, ya, penuh keinginanku, kata Allah, kamu tidak usah makan siang.
Tapi inginnya kita apa? Inginnya kita setiap hari makan, Bapak Ibu. Itu inginnya kita. Tapi Allah ingin Senin Kamis kamu puasa, kata Allah. Kalau perlu puasa tidak, puasa tidak, puasa tidak. Itu inginnya Allah. Tapi inginnya kita makan setiap hari. Maka ada orang yang memilih mengutamakan keinginannya sehingga tidak berpuasa Senin dan Kamis padahal dia mampu berpuasa. Tapi ada orang yang memenuhi keinginan Allah. Allah menginginkan aku puasa Senin Kamis, aku puasa. Hidup kita selalu dihadap dengan dua pilihan. Ketika kita ibadah sosial, tadi kita contohkan ibadahnya ibadah mahdhah, ibadah ritual. Ibadah sosial juga begitu, Bapak Ibu. Kebaikan yang kita berikan pada orang itu juga selalu dipilih, dihadapkan dengan dua pilihan. Kita misalnya ingin bersedekah, pakaian misalnya. Ini ada orang yang membutuhkan pakaian, terjadi bencana alam, lalu kemudian ada orang yang membutuhkan pakaian, meskipun itu pakaian pantas pakai. Nah, keinginan Allah di situ apa? Keinginan Allah adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidaklah dianggap suatu kebaikan ketika kamu menafkahkan hartamu kecuali harta yang kamu sayangi. Inginnya Allah ketika kita membantu orang memberikan pakaian, maka berilah pakaian yang masih kita sayangi, yang masih kita senangi. Artinya pakaian yang masih bagus, yang masih kita suka, yang kita masih suka memakainya, berilah itu pada orang. Kalau kamu suka memakainya, masih orang juga akan suka memakainya. Kalau kamu merasa itu masih bermanfaat, orang pasti juga merasa ada manfaatnya. Inginnya Allah ketika kita memberi itu, berilah yang kita sayangi, yang masih kita sukai. Tapi kecenderungan manusia, Bapak Ibu, kecenderungan manusia kalau memberi pakaian itu dicari pakaian yang sudah tidak dipakai. Itu kecenderungan manusia. Dicari yang sudah sempit, dicari yang warnanya sudah pudar, dicari yang ada sobek-sobek dikit, dicari yang harganya mahal apa murah, dicari yang harganya murah. Itu kecenderungan manusia. Maka di sini kita dihadapkan dengan dua pilihan, keinginan Allah apa keinginan manusia. Ayo, panjenengan tega memberikan bantuan pakaian, keinginan panjenengan apa keinginan Allah? Oh, enggak pernah, berarti dihadapkan dua pilihan ini. Demikian juga ketika kita memilih kepada siapa kita akan memberi itu, ya. Tadi kan bendanya, Bapak Ibu. Sekarang kita memberikan kepada siapa? Ketika kita ingin sedekah, kepada siapa kita bersedekah? Apakah kepada orang yang hubungannya baik dengan kita, atau kepada orang yang hubungannya enggak baik dengan kita? Jadi ketika kita ingin bersedekah pada orang yang tidak mampu, orang yang tidak mampu ini ada yang hubungannya baik dengan kita, sering menyapa kita, ada orang yang tidak pernah menyapa kita. Kira-kira kalau kita memilih kepada siapa kita akan bersedekah, kira-kira pilihan kita kepada orang yang hubungan baik dengan kita atau yang hubungannya tidak baik? Kalau kita memilih, kecenderungan manusia akan sedekah kepada orang yang hubungannya yang baik, orang yang tidak mampu yang selalu menyapa kita, orang yang tidak mampu yang dia selalu senyum kalau bertemu dengan kita. Pasti itu menjadi pilihan kita. Pada keinginan Allah tidak begitu. Keinginan Allah itu adalah bersedekahlah kamu kepada orang yang hubungannya enggak baik denganmu. Sebaik-baik sedekah adalah bersedekah kepada orang yang membencimu. Itu inginnya Allah, ya. Kalau kamu bersedekah, sedekahlah pada orang yang membencimu. Agar apa? Agar kebenciannya menjadi hilang. Maka kata Rasulullah, wa ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat buruk kepadamu.
Ini berat Bapak Ibu. Berbuat baiklah kepada orang yang sudah berbuat buruk kepadamu. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Itu inginnya Allah. Tapi inginnya kita adalah membalas keburukan dengan keburukan. Kita dihadapkan dengan dua pilihan ini. Pilihan kita apa? Pilihan Allah. Keinginan kita apa? Keinginan Allah. Kita kalau disakiti, dizolimi, apa yang kita inginkan Bapak Ibu? Yang kita inginkan dua. Yang pertama, kita ingin marah. Ya, kita disakiti, dizolimi, dihina, dicaci maki, diribah, difitnah, inginnya kita marah. Yang kedua, ingin kita membalas penghinaan itu. Inginnya kita membalas caci makian itu. Maka ada kata-kata pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Itu inginnya, kecenderungan manusia seperti itu. Itu inginnya manusia. Tapi apa inginnya Allah? Inginnya Allah, kalau kamu disakiti, kamu dihina, dicaci maki, inginnya Allah yang pertama, kamu jangan marah. La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, aku beri balasan surga buat kamu, kata Allah. Jangan marah. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang yang akan kuberikan surga itu, kata Allah, salah satunya adalah al kadhiminal ghaiz, yaitu orang yang selalu menahan amarah. Yang kedua, apa yang Allah inginkan? Wal afina anin nas, maafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu maafkan, kamu ampuni, kamu tetap menjaga hubungan baik, damai dengan orang-orang yang telah menyakitimu, dengan musuh-musuhmu, termasuk dari kalangan keluarga, dari istri, anak, bisa menjadi musuh buat kita sebel dalam hidup ini. Suami juga begitu. Tapi Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kau ampuni, tidak kau hukum, tidak kau balas, engkau sabar menghadapinya, tetap baik hubungannya, kau maafkan, tidak dendam, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Itu inginnya Allah. Tapi saya nggak tahu sebagian besar atau sebagian kecil dari manusia itu lebih memilih keinginannya, yaitu ingin marah, dipenuhi kemarahannya itu, ingin membalas dan dipenuhi keinginannya itu, sehingga cacian dibalas dengan cacian, kezoliman dibalas dengan kezoliman, sehingga tidak pernah berhenti kezoliman itu. Tapi Allah menginginkan balaslah keburukan dengan kebaikan, karena cara yang paling kuat dalam menghentikan kemungkaran itu adalah dengan memberikan kebaikan. Makanya orang Jawa itu mengatakan dipangku mati. Ya, dipangku mati. Itu artinya apa? Berikan kebaikan kepada orang. Orang itu nggak akan berdaya. Orang itu nggak akan berdaya. Sehingga kata Rasulullah, kalau kamu ingin menjadi raja, berbanyaklah memberi. Kamu akan menjadi raja. Karena ketika kita sudah banyak memberi pada orang, maka otomatis orang itu akan tunduk dan patuh pada kita. Maka kalau ingin menjadi raja, banyaklah memberi. Tapi kalau banyak meminta, kalian akan menjadi prajurit, kata Rasulullah. Maka orang yang banyak meminta itu adalah orang yang sudah merendahkan dirinya dan mengecilkan dirinya di hadapan orang lain. Maka tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ini pilihan kita antara keinginan kita dan keinginan Allah. Ketika kita berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan, baik itu kebaikan kesolehan sosial maupun kesolehan individu, apa yang kita inginkan Bapak Ibu? Kecenderungan umumnya manusia, kalau dia melakukan kebaikan, dia ingin orang tahu kalau dia melakukan kebaikan. Itu kecenderungan manusia.
Salat tahajud pun di rumah ada keinginan kita, orang tahu kalau kita tahajud. Makanya sekarang ketika ada HP itu, ya, nyempetin diri buka HP coba. Ya, nge-share ayo tahajud. Nah, itu kan. Itu jangan-jangan second persennya itu ada keinginan biar orang tahu kalau dia sedang tahajud. Jangan-jangan ada second persennya. Tapi nggak boleh seuzon juga gitu. Tapi mungkin ada second persennya agar orang tahu kalau dia sedang tahajud. Terus yang membaca, yang balas alhamdulillah sudah bangun. Ngapain dadak balas gitu? Jangan-jangan juga ada keinginan agar orang tahu kalau dia juga bangun jam segitu. Ini memang kecenderungan manusia. Apalagi amal-amal yang sulit, amal-amal yang gak semua orang bisa melakukan, haji, umroh. Wah, ini gampang banget. Sehingga syekh yang di sana tuh dalam ceramahnya mereka itu nyindir orang Indonesia sedang haji, umroh, tawaf, selfie katanya. Itu yang suka selfie itu orang Indonesia di sana. Itu terkenal banget, sampai syekh di sana itu mengatakan tuh Indonesia, disebut Indonesia. Itulah kebiasaan ya, orang Indonesia itu kebanggaan kalau ada apa selfie, share, status. Untuk apa itu dibuat? Hanya satu keinginannya, agar orang tahu kalau dia melakukan itu. Ya, agar orang tahu. Sedekah, foto, share. Ini kecenderungan manusia. Tapi panjenengan nggih mboten. Ini kecenderungan umumnya manusia. Tapi inginnya Allah apa? Inginnya Allah itu bagaimana kita merahasiakan, menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Loh, tapi kan boleh kan boleh kita memperlihatkan sedekah. Ya boleh, Allah mengatakan wa in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu perlihatkan sedekahmu itu baik. Sedekah kita perlihatkan itu baik kata Allah. Tapi wa in tukhfu wa in tukhfuha, tapi jika kamu menyembunyikannya waktu tuhal fuqara dan langsung kau berikan pada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, dan itu lebih baik bagimu. Jadi memperlihatkan sedekah itu baik, tapi menyembunyikannya itu lebih baik. Inginnya Allah apa? Tentu yang lebih baik itu. Sedekah diperlihatkan baik Bapak Ibu. Apa baiknya? Baiknya bisa mengajak orang lain untuk ikut bersedekah. Ya, mengajak, mensyiarkan. Itu baik, enggak apa-apa. Dan yang kedua, itu kan ada riyanya misalnya. Beribadah sosial dengan riya itu lebih baik dari ikhlas tapi tidak beribadah sosial. Jadi sedekah riya itu lebih baik daripada menjaga keikhlasan dengan cara tidak bersedekah. Infak nih, infak ke masjid tidak ikhlas, nama saya harus disebutkan, harus ditulis, ya, itu lebih baik daripada orang yang menjaga keikhlasan dengan tidak berinfak. Pak, kenapa enggak infak? Saya menjaga keikhlasan saya. Saya kalau berinfak belum ikhlas. Akhirnya dia tidak infak. Yang satu infak tapi enggak ikhlas, mana yang lebih baik? Ikhlas itu, ya, ketidakikhlasan maksud saya, riya itu, ya, itu bukan sebuah perbuatan dosa, tapi dia menghilangkan pahala. Ya. Riya itu bukan perbuatan dosa, cuman dia menghilangkan pahala. Orang yang beribadah sedekah tidak ikhlas,
Kalau untuk kepentingan dirinya, dia sama dengan orang yang tidak sedekah, sama-sama nggak dapat apa-apa. Ini kalau orientasi pada dirinya. Tapi orientasi pada orang lain, orang yang sedekah tidak ikhlas, manfaat bagi orang lain. Tapi kalau dia ikhlas nggak sedekah, dia nggak dapat apa-apa, orang lain juga nggak dapat apa-apa. Ini masjid kalau seandainya hanya mengandalkan orang-orang yang ikhlas saja, ini nggak bisa bangun masjid megah, Bapak Ibu. Masjid-masjid megah itu sebagian besarnya karena ada orang yang infak karena tidak ikhlas. Coba panjenengan lihat umumnya, lagi-lagi umumnya. Ya, infak yang besar itu infaknya orang yang ikhlas apa yang tidak ikhlas? Umumnya loh ini. Umumnya infak itu yang besar adalah infak orang yang tidak ikhlas. Di kampung saya itu di Riau, ya di Riau. Panjenengan kalau pernah ke Pekanbaru misalnya, itu pasti kaget. Masjid-masjid sana tuh besar-besar. Masjid sana tuh besar-besar. Dan itu mencari dananya itu cepat. Dengan cara apa? Kayak lelang, Pak. Ini masjid belum jadi misalnya, panitianya langsung, Bapak Ibu, masjid kita ini belum jadi, kita butuh sekian. Ya, kita butuh sekian. Ya, terus kemudian bagi Bapak Ibu yang mau nyumbang, ini kami siapkan. Itu diputarin. Terus kemudian setelah itu apa? Panitia mengatakan, bagi Bapak Ibu yang hari ini tidak bawa uang, tidak bawa uang, cukup dengan setor nama dan sebutkan berapa rencana Bapak ingin membantu. Itu secara terang-terangan. Ya, saya akan membantu 1 juta. Yang lain, wah ini saya juga nih, saya 2 juta. Tulis, panitia nulis, Pak. Ya. Itu kalau kita lihat ikhlas dan tidaknya, banyak enggak ikhlasnya itu. Ayo siapa lagi? Di atas 1 juta ada, di atas 2 juta ada. Wah itu kayak lelang, Pak. Kayak lelang itu. Jadi dia tulis nama, tulis angkanya, besok ditemui. Dan 1 hari itu bisa terkumpul ratusan juta. Terutama di waktu lebaran. Karena dari waktu lebaran itu yang merantau pulang semua, Pak. Itu kesempatan, yang namanya orang pulang dari rantau harus menunjukkan kalau dia orang yang sukses. Ya. Untuk Mas Rian ketawa karena di kampungnya juga sama itu. Dia pulang mesti juga digituin gitu. Maka Mas Rian kalau pulang harus bawa uang banyak. Karena namanya rantauan kalau pulang itu harus menunjukkan kesuksesannya. Ketika ditawarkan, ayo bisa membantu masjid kita berapa? Itu malu, Pak, kalau hanya menyebut 1-2 juta. Itu kesempatan luar biasa. Maka masjid itu besar-besar. Ya. Maka melaksanakan kebaikan tidak ikhlas itu lebih baik daripada tidak melaksanakan kebaikan. Sholat jamaah tidak ikhlas lebih baik mana daripada tidak berjamaah? Berjamaah tidak ikhlas lebih baik mana daripada tidak berjamaah? Lebih baik jamaah tidak ikhlas, dan lama-lama nanti keikhlasan itu akan muncul. Salat tidak ikhlas lebih baik mana daripada tidak salat? Salat tidak ikhlas lebih baik mana daripada ikhlas tapi nggak salat? Tetap lebih baik adalah melaksanakan kebaikan meskipun tidak ikhlas. Makanya kata Allah, wa in tubdu shadaqat fani'immahi, kamu perlihatkan sedekahmu, itu artinya ada unsur riyanya di situ, diperlihatkan pada orang, itu baik. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika engkau sembunyikan, kau rahasiakan, langsung kau berikan pada orang yang membutuhkan, fakir miskin, fahuwa khairul lakum, itulah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini beberapa contoh, ya, beberapa contoh yang kita berikan dalam hidup ini. Kita selalu dihadapkan dengan 2 pilihan, yaitu antara keinginan kita
dengan keinginan Allah. Ini hanya beberapa contoh yang saya berikan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Banyak sekali contoh-contoh yang lain. Ya, misalnya kemarin di pengajiannya Mas Rian di karyawannya itu saya contohkan dalam memilih jodoh. Ya, dan memilihkan jodoh itu kan ada orang yang mempertimbangkan kekayaannya, ada orang yang tertarik dengan kecantikannya, ada juga orang yang tertarik dengan apa? Dengan keturunannya. Ini kan anaknya Pak RT, ya kan gitu kan? Dia kan anaknya Pak RW. Ini kan anaknya Pak Lurah dan seterusnya. Ini kan anaknya direktur. Meskipun anaknya biasa saja, tapi kan bapaknya, ya kan gitu. Dan ada juga orang yang tertarik untuk melamar seseorang atau menerima lamaran itu kenapa? Karena agamanya baik, etikanya, sopan santunnya, ibadahnya bagus. Di situ ada pilihan, kecenderungan manusia, kecenderungan umumnya manusia. Bapak-bapak panjenengan kalau milih jodoh, tapi ini sudah ya, dulu ya. Ketika memilih itu, kira-kira pertimbangan umumnya manusia di antara 4 tadi Bapak Ibu, ya, kaya, cantik, keturunannya, ya, keturunan bangsawan lah gitu, agamanya. Ada 4 nih, 3-nya duniawi, 1-nya ukhrawi. Kira-kira mana yang lebih dominan? Yang 3 atau yang 1? Kecenderungan manusia itu yang 3 ini. Alasannya apa? Alasannya ketika saya tanya pada orang-orang gitu, Pak, kalau cantik itu nggak bisa dirubah Pak, katanya. Kalau sudah aslinya begitu nggak bisa dirubah, katanya. Tapi kalau dia belum soleh, insya Allah bisa soleh setelah menikah, katanya. Kesolehan itu bisa berubah, katanya. Alasannya itu gitu. Memangnya manusia bisa merubah orang? Dia yakin nanti setelah menikah denganku, insya Allah dia akan menjadi solehah. Insya Allah kalau sudah menikah dia akan mu'alaf. Itu inginnya manusia. Biasanya kecenderungan duniawinya itu menjadi prioritas utama. Tapi inginnya Allah apa? Fazfar lidzatiddin taribat yadak. Inginnya Allah, pilihlah karena unsur agama. Karena unsur agama inilah yang akan membuat kehidupan rumah tangga menjadi kekal dalam kebaikan. Karena kecenderungan orang itu semakin tambah usia agamanya semakin baik, itu akan terus semakin kuat kalau pertimbangan agama. Tapi kalau pertimbangan kecantikan, semakin lama semakin tambah usia semakin semakin tambah usia, kecantikannya bertambah apa berkurang? Makanya kalau menikahi seseorang karena kecantikan, maka rumah tangganya semakin lama bukan semakin harmonis, bukan semakin romantis, tapi semakin berkurang keharmonisan dan keromantisannya. Karena apa? Karena dia bergantung kepada sesuatu yang berkurang. Makanya orang kalau awal nikah itu Bapak Ibu itu kemana-mana gandengan, pegangan tangan, keplu rangkulan, biar orang tahu nih kami baru menikah, apalagi belum menikah. Tapi kalau sudah 2 tahun kemudian rangkulannya lepas, 5 tahun kemudian sudah enggak pegangan tangan lagi, 10 tahun yang akan datang kemudian sudah agak jarak, 30 tahun kemudian sedikit mundur ke belakang, sudah 5 tahun kemudian Mbah Kakung depan, Mbah Putri di belakang. Kalau jalan satu depan satu belakang, Mbah Kakung piambaan lah niku. Pernah nggak melihat Mbah Kakung, Mbah Putri itu jalan masih gandengan, pelukan, nggak gitu, rangkulan? Pernah ya? Pas memang udah nggak bisa jalan gitu ya, Kenapa? Karena itu tadi, karena mengkaitkan rasa sayang cintanya itu dengan kecantikan. Coba kalau dikaitkan dengan agama, semakin lama orang itu akan semakin soleh.
maka cintanya akan semakin bertambah, keharmonisan rumah tangganya akan semakin bertambah. Nah, inilah hidup kita selalu dihadapkan dengan dua pilihan. Silakan Bapak Ibu menilai dirinya masing-masing, apakah selama ini kita sudah memprioritaskan pilihan kita pada keinginan Allah, atau masih banyak memprioritaskan untuk memenuhi keinginan kita dan meninggalkan keinginan Allah. Ibadah kurban yang kemarin kita lakukan, salah satu pesannya, itu hanya salah satu yang kita bahas hari ini, salah satu pesannya adalah hidup kita harus kita kalahkan, kita korbankan keinginan kita. Mari kita pilih keinginan Allah. Maka judul kita hari ini adalah antara aku dan Allah. Kita memilih aku apa? Allah. Semoga kita semua Allah berikan kemudahan dalam hidup ini untuk selalu mengutamakan keinginan Allah daripada keinginan kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita tutup dan kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.